Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kenikmatannya, dengan penuh rasa syukur saya bisa membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pendalaman bahasa Arab tingkat MI, MTS, dan MA yang diampu oleh dosen Bapak Tubagus Abdul Hamid MAG. Semoga Allah menjaganya. Pada kesempatan ini saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang pendalaman bahasa Arab di kelas 11 MA. Sebelumnya perlu diketahui bahwasanya bahasa Arab itu memiliki peran yang penting ya dalam pendidikan Islam, yang dimana bahasa Arab itu tidak hanya dijadikan sebagai alat komunikasi saja, namun juga dijadikan sebagai alat untuk memahami agama Islam itu sendiri. Nah, pada kelas 11 sendiri bahasa Arab itu tidak hanya dipraktekkan melalui komunikasi, melalui percakapan, tapi juga sudah bisa memahami eh, pendidikan Islam melalui kitab-kitab keislaman, kitab-kitab keagamaan yang langsung dari sumbernya. Yang dimana dapat kita ketahui juga bahwasanya bahasa Arab itu sendiri yang menjadi mayoritas tulisan pada setiap eh, kitab-kitab ulama ya, atau bahkan dari sumber Islam itu sendiri, baik itu dari Al-Qur'an maupun hadis. Nah, seperti itu. Nah, maka ya untuk materi pembelajarannya pun itu berbeda dengan kelas sebelum-sebelumnya, berbeda dengan MTS, berbeda dengan MI, yang dimana pada kelas 11 ini ya setiap siswa itu lebih fokus kepada pendalaman pemahaman makna atau isi terhadap kitab-kitab keagamaan, yang dimana pada materi pembelajaran bahasa Arab di kelas 11 MA ini itu berfokus kepada nahwunya ya, yang dimana fokus kepada struktur kalimat, kemudian ada juga sorof yang berfokus pada bentuk kata, kemudian ada juga mutolaah ya yang berfokus pada kemampuan membaca teks Arab, dan juga insya yaitu berfokus kepada menulis teks Arab, yang dimana keempat materi ini itu sangat berkaitan ya, sangat menjadi dasar penting bagi siswa untuk memahami teks-teks Arab atau memahami kitab-kitab keagamaan yang lainnya. Selanjutnya ya, strategi pembelajaran pada bahasa Arab kelas 11 ini itu juga sangat diperlukan, karena agar tercapainya tujuan pembelajaran, maka strategi juga perlu diterapkan pada pembelajaran bahasa Arab kelas 11 tingkat MA. Nah, diantaranya salah satu yang dapat digunakan yaitu menggunakan pendekatan komunikatif, yaitu di mana mendorong siswa untuk lebih aktif lagi dalam belajarnya, baik itu dalam berbicara teks Arab ataupun dalam berdiskusi dalam bahasa Arab. Kemudian ada juga pendekatan kontekstual, yang dimana ini mengaitkan materi bahasa Arab dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian ada juga pemanfaatan media dan teknologi. Nah, ini merupakan hal penting yang dimana seringkali ya siswa itu dikeluhkan dengan pendidikan bahasa Arab, dengan pembelajaran bahasa Arab yang itu-itu saja, yang bersifatnya monoton, sehingga dampaknya siswa itu akan merasa lebih bosan, akan merasa jenuh, dan akhirnya materi itu tidak tersampaikan dengan maksimal. Maka penggunaan media ini sangat diperlukan, baik itu media visual, media audio, ataupun media pembelajaran yang lainnya. Dan strategi pembelajaran yang keempat itu adalah latihan intensif, yang dimana ini untuk melatih sejauh mana kemampuan siswa dalam pendidikan bahasa Arabnya ya, yang berhasil dikuasainya, baik itu berupa berbicara, kemudian menulis ataupun membaca. Nah, dengan strategi ini siswa diharapkan mampu menguasai 4 keterampilan bahasa Arab secara seimbang. Kemudian, yang selanjutnya, ketika
anak itu sudah mendapatkan materi, sudah mendapatkan teori, baik itu dari pendalaman nahwunya, shorofnya, muthola'ah, serta insyanya. Terus bagaimana penerapannya agar siswa itu dapat mengetahui kemampuannya dalam memahami teks, dalam memahami kitab kuning yang sesuai dengan apa yang sudah diajarkan. Yang pertama, penerapannya itu bisa dilakukan melalui dengan kajian ataupun misalkan berupa diskusi tentang kitab, ya baik itu baik dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, kitab ulama-ulama yang lainnya, yang dimana ini dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa serta memahami kitab-kitab ulama tersebut, ya, yang dimana langsung kepada sumbernya. Jadi tidak terlalu berfokus kepada terjemahan tapi langsung kepada kitabnya yang berbahasa Arab, sehingga pemahaman keislaman siswa tentang bahasa Arab itu sendiri itu menjadi meningkat dan lebih mendalam. Kemudian setelah dilakukan penerapannya, kemudian juga sudah diberikan materinya, kemudian juga sudah dilakukan strateginya, maka untuk mengetahui hasil akhir apakah siswa itu betul-betul memahami bahasa Arab dengan memahami teks-teks kitab para ulama, ya, dengan dinilai dari nahwu, shorof, muthola'ah atau insya'nya, maka dapat diperlukan atau dapat dilakukan dengan eh, tes atau penilaian ataupun evaluasi evaluasi yang ini bisa berbentuk formatif, ya, ataupun sumatif. Kalau misalkan formatif yang dimana tes atau penilaian atau evaluasi ini itu dilakukan seperti latihan atau praktik berbicara, kemudian tugas ataupun kuis. Nah, kemudian kalau misalkan penilaiannya ini berupa sumatif yang biasa dilakukan pada akhir semester, nah maka ini bisa dilakukan dengan tes tulis, bisa dengan proyek ataupun dengan ujian lisan. Nah, hasil penilaian pembelajaran ini digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa serta memperbaiki metode pembelajaran agar kedepannya itu bisa menjadi lebih efektif dan juga bisa lebih baik lagi. Sekian video dari saya, selebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.